Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam audien yang malam hari ini hadir di Red Pepper Cafe yang ada di Jubung. Kita malam ini ngumpul seperti bulan-bulan sebelumnya, seperti hari-hari sebelumnya kita berdiskusi. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait dengan hal yang sedang viral hari ini. Atau beberapa waktu lalu teman-teman yang mungkin masih ingat beberapa kades, beberapa orang dari desa yang dipilih oleh rakyatnya turun ke Jakarta untuk meminta jabatannya ditambah. Padahal kita tahu di Undang-Undang 2014 pasal 39 sudah diatur bahwasanya jabatan kades tidak lebih dari 6 tahun. Namun hal ini dirasa kurang pas oleh para kades-kades tersebut. Mereka menuntut agar masa jabatan ditambah menjadi 9 tahun. Padahal kita tahu kalau untuk menjadi kades yang dipercaya atau bisa menjabat lebih dari 6 tahun, cukup tunjukkan kinerja, cukup tunjukkan apa yang diharapkan masyarakat itu menjadi benar adanya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, rencananya tanggal 20 Februari besok ini ada Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seluruh Indonesia yang juga akan berduyun-duyun menyampaikan aksinya di Jakarta. Mereka meminta kesetaraan istilahnya, padahal secara tegas bahasanya mungkin budgetnya kurang untuk memenuhi kebutuhan itu mereka. Nah, kita tahu bahwasanya kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Tetapi inilah yang menjadi fenomena yang viral di masyarakat dan diketahui masyarakat. Nah, malam hari ini kalau ngobrolin ini nggak cukup saya sendiri atau teman-teman FKD biasanya. Saya menghadirkan Dr. Andes Andang Subaharyanto, MHum. Beliau adalah Rektor Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Selamat malam Mas Andang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rabu. Siap, salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Andang sudah kerso rawuh, sudah bersedia datang di tengah kesibukan yang cukup padat. Ya, saya juga terima kasih ini diundang. Lama sih sebetulnya oleh Pak Lukman dikasih tahu, tapi barangkali belum jodoh ya, belum cocok waktunya. Nah, alhamdulillah kemarin saya pas ada waktu dan ya malam hari ini bisa ngopi bareng ini di Red Cafe ya. Red Pepper Cafe. Ya, terima kasih Mas Andang. Ya, kita tahu kemarin memang jadwal Mas Andang disampaikan oleh Presiden FKD bahwa harus ke Malang, harus ke Jakarta, kembali lagi ke Banyuwangi, ke Jembernya ini jarang-jarang sekali. Ya. Terima kasih banyak Mas Andang. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Jayus SH MH. Beliau adalah pakar tata negara, hukum tata negara yang sudah banyak orang tahu. Beliau adalah dulu dosen di Universitas Jember. Sugeng dalu, Pak Jayus, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sugeng dalu, Mas Martin. Selamat malam, Pak Andang dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini di Red Pepper. Makasih. Oke, matur nuwun. Tepuk tangan dulu mungkin saya minta dari teman yang ada di belakang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ya, untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan siaran live ini di Fans TV, saya sekedar menginformasikan bahwa hadir juga di sini Mas Bambang Wahyu. Beliau adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Mas Dwi atau yang biasa dikenal dengan Mas Ramba, beliau adalah notaris yang sudah cukup terkenal namanya di Kabupaten Jember. Ada Mbak Evi, ada Mbak Alfianda, ada Mbak Diva, kemudian juga yang tak luput dari harus diketahui oleh masyarakat adalah
Mas Bismo, Kades Jubung, Mas Bisma, Kades Jubung yang supporting langsung semua acara ini. Terima kasih untuk Mas Bismo, Kades Jubung. Semoga apa yang menjadi cita-cita ke depan bisa terlaksana dan sukses. Kita kembali lagi ke apa tema kita malam hari ini. Viral di tahun elektoral. Kita tahu, Mas Andang, Pak Jayus, bahwasanya di 2024 ini kita akan melaksanakan pileg, di mana pilpres juga, di mana hal itu berkaitan langsung dengan elektoral. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca tulisan dari salah satu portal media online, di situ mewawancarai Mas Andang yang menyebutkan atau statement Mas Andang di situ menyatakan bahwa Kades adalah juru damai yang ada di desa. Gitu loh. Nah, sementara kondisi ini kan tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka gugatkan, apa yang mereka tuntutkan pada hari ini. Monggo Mas Andang, ada hal yang bisa disampaikan dengan kondisi ini, tidak hanya sebatas Kades, termasuk untuk juga anggota dewan yang akan aksi di Jakarta. Iya. Itu yang menarik anggota dewan yang mau ke Jakarta ini ya. Ini kalau anggota dewan terus ngeluruk Jakarta, itu nanti rakyatnya mengadunya ke siapa ini? Ini menarik ini. Persoalannya kan di situ, Mas. Iya, baik. Saya kira begini. Tahun 2023 ini adalah, kita semua tahulah, ini adalah tahun politik. Tahun yang semua kekuatan politik sedang siap-siap. Baik kekuatan politik dalam bentuk partai maupun yang lain, ya, kelompok-kelompok kepentingan, termasuk relawan saya kira. Ya. Jangan dianggap relawan itu juga tidak punya kepentingan politik, karena sistem politik kita saja yang masih belum cukup bagus menurut saya, sehingga muncullah relawan. Sama dengan karena sistem ekonomi yang kurang bagus, maka muncullah pedagang kaki lima. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu bagi saya adalah kekuatan politik yang pada tahun 2023 ini semuanya sudah pasang kuda-kuda, saling melirik. Nah, saya kira termasuk para kepala desa. Saya yakin tidak akan dengan mudah berkumpul sekian ribu kepala desa, apalagi kemudian bisa bergerak bersama-sama kalau tidak ada, dalam tanda kutip ya, yang melirik itu. Pastilah. Betul. Jadi kalau mungkin itu dilakukan 1 tahun kemarin begitu ya, tahun 2021 tidak gitu menjadi soal. Ya nggak laku. Nggak laku karena saya yakin partai-partai pada saat itu juga masih terlalu jauh, kira-kira begitulah ya. Nah, tapi ini kan memang sudah tinggal beberapa waktu lagi, sehingga semuanya serba saling melirik, semuanya serba saling memanfaatkan saya kira. Jadi istilah Jawanya tumbuh oleh tutup. Nah, jadi kalau kepala desa saya melihat ya kedua-duanya saling memanfaatkan. Partai-partai, buktinya kan respon partai-partai begitu cepat ya. Betul. Cepat. Menurut saya tanpa dilakukan kajian yang komprehensif, partai-partai pada umumnya yes. Ya kan? Nah, umpan kira, dimakan lah. Ya? Umpan dimakan. Betul. Jadi ini umpannya pas lah kira-kira begitu. Nah, soal apakah itu nanti akan diseriusi, akan dilakukan perubahan undang-undang, ya nanti dulu lah, kira-kira begitu kira-kira. Yang penting paling tidak dari sisi statement sudah muncul partai-partai mengafirmasi gagasan atau aspirasi para kepala desa tersebut. Meskipun saya yakin
saya yakin ini kalau dilakukan kajian secara serius belum tentu mereka juga akan mengafirmasi. Betul. Ya, saya termasuk yang tidak sepakat. Saya termasuk yang tidak sepakat ada perubahan undang-undang lalu memberi tambahan jabatan menjadi 9 tahun para kepala desa. Jadi kalau memang masalah yang kemarin dituntutkan oleh para kepala desa itu karena waktu yang terlalu mepet 6 tahun, kemudian banyak masalah, konflik pasca pemilihan kepala desa dan seterusnya, ini kalau menurut saya sih jawabannya bukan menambah waktu jabatan. Jawabannya adalah pendidikan politik. Jadi pendidikan politik baik bagi rakyat maupun bagi para elit. Saya sering melihat mengapa konflik pasca pilkades itu tidak segera ada rekonsiliasi, tidak ada segera resolusi begitu ya. Ini karena para elitnya susah move on gitu ya. Jadi ya udah. Nah, ini menurut saya kalau itu ranahnya adalah pendidikan politik, bukan menambah masa jabatan. Kalau menambah masa jabatan tidak ada jaminan itu nanti akan juga bisa diselesaikan. Jadi saya kira menambah masa jabatan menurut saya sih lebih banyak tidak manfaatnya lah. Baik, Mas Andang, terima kasih. Ya. Dari sekelumit yang disampaikan Mas Andang tadi ada hal yang saya catat. Satu, Mas Andang kurang sepakat dengan hal itu. Ya. Kedua, harusnya menjadilah ajang untuk pendidikan politik. Nah, pertama yang saya tanyakan Mas Andang, ketidaksepakatan ini karena apa? Kemudian kalau istilahnya pendidikan politik, apa iya pendidikan politik itu harus dilakukan? Sementara posisinya mereka sendiri yang berangkat dari seorang politisi hanya untuk menyampaikan kepentingannya ini tidak bisa gitu loh. Dalam artian tidak bisa ini apa ya Mas? Seharusnya kan nggak perlu dengan aksi atau apapun lah gitu loh. Menurut Mas Andang bagaimana? Ya. Jadi perspektif pendidikan politik itu tentu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi ini pendidikan politik adalah sebuah investasi politik untuk jangka panjang. Jadi kalau dalam bahasa partai misalnya kaderisasi. Betul. Kaderisasi kepemimpinan politik itu menjadi mutlak wajib bagi sebuah sistem demokrasi yang baik. Nah, tanpa ada kaderisasi kepemimpinan politik yang baik, pasti kita tidak bisa bayangkan itu nanti seperti apa. Betul. Yang terjadi adalah bukan demokrasi yang kita bangun, bukan sebuah demokrasi yang dibayangkan oleh para pendiri republik kita, tetapi demokrasi yang penuh dengan transaksional yang pragmatis, kira-kira seperti itu. Itu yang rupanya saat-saat ini sedang mengejar. Jadi saya melihat ruang politik kita hari ini itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk transaksional yang cenderung pragmatis. Betul. Nah, ya seperti tadi itu. Jadi karena sudah saling kode begitu ya, meskipun tidak harus dilakukan dengan kajian yang cukup mendalam, partai segera merespon usulan gagasan kepala desa. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu juga kemudian ya karena ruang politik yang hiruk-pikuk dengan pragmatisme politik tadi, maka yang muncul adalah masalah yang mestinya itu diselesaikan dalam ranah investasi politik, pendidikan politik, yang muncul adalah tambah jabatan. Kira-kira begitu. Jadi ini nggak klop gitu ya. Akar masalahnya dengan solusinya itu tidak klop. Karena apa? Ya tadi itu. Jadi ruang politik kita itu penuh menyesakkan sekali. Susah kalau sudah nyambung. Dengan transaksi-transaksi yang cenderung pragmatisme. Termasuk tadi itu. Nah, ini kan celaka ini. Kalau para anggota DPRD itu kemudian juga berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan oleh para kepala desa kemarin untuk menuntutkan sesuatu
nggak ada gunanya pemilu itu sebetulnya. Itu kan ini kan pelembagaan kepentingan publik ya melalui para wakil-wakilnya di anggota dewan. Nah, kalau mereka sendiri itu lalu menempuh jalan yang itu dalam tanda kutip ya keluar dari ini kan ya nggak ada gunanya, kira-kira begitu ya, kurang elegan. Yang nggak usah pemilu lah, kira-kira begitu kira-kira. Ngapain memperjuangkan kalau kemudian mereka sendiri tidak mampu? Iya betul ya, kira-kira begitu ya. Padahal bahasa selama ini para beliau-beliau yang terhormat ini adalah yang mewakili suara masyarakat. Makanya itu, wong yang mewakili saja itu kemudian juga mengambil jalan, ya di jalanan kan itu kan. Betul. Ya, kalau dia bareng-bareng lalu ke Jakarta, lalu teriak-teriak di depan DPR yang di sana, itu kan artinya di jalanan. Ya. Betul. Padahal kan bukan itu, bukan itu seharusnya yang harus dilalui oleh yang terhormat para anggota dewan tersebut. Nah, anggota dewan itu kan urusannya dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, dan seterusnya. Justru mestinya dia yang melembagakan kepentingan-kepentingan publik melalui apa? Peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, ya, kemudian kebijakan-kebijakan, dan seterusnya. Nah, kalau yang harusnya bertugas di situ saja itu kemudian menempuh tadi itu jalan yang di luar, wah ini lucunya ya dagelan lah, kira-kira begitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, Mas Andang. Jadi memang menjadi fenomena yang lucu ini, dagelan politik yang cukup serius yang harus kita cermati juga gitu loh. Monggo Pak Jayus, apa yang bisa disampaikan ini dari kondisi yang ada ini, bahwa Mas Andang tadi sudah menyebut bahwa ini dagelan lucu dari para anggota dewan yang notabene dititipi suara masyarakat tapi kok malah seperti ini jadinya gitu loh. Monggo Pak Jayus selaku pakar hukum tata negara. Ya, terima kasih Saudara Martin. Memang ini menarik di tahun politik ada sekian banyak unjuk rasa. Saya menggunakan istilah unjuk rasa, bukan istilah demo. Karena kalau demo itu mesti dilanjutkan dengan aksi. Tapi yang benar itu mesti unjuk rasa karena menyampaikan satu keinginan atau kehendak. Tetapi menjadi lucu kalau tadi Saudara Andang menyebut dagelan politik, ini juga kelucuan politik ini. Kepala desa itu jabatan yang diemban, yang disandang itu adalah jabatan politik. Kenapa saya katakan jabatan politik? Karena duduknya seseorang menjadi kepala desa itu dipilih melalui pemilihan. Betul, proses pemilihan langsung. Ini keputusan politik masyarakat setempat. Kalau ini kemudian kita tarik pada ketentuan di dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 2 jelas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, salah satu bentuk implementasi dari ketentuan itu adalah pemilihan kepala desa. Oleh karena itu mestinya harus sesadar-sadarnya bahwa kepala desa dengan posisi mengemban jabatan politik itu betul-betul suara yang dibawa itu sama dengan suaranya masyarakat. Bukan justru dibalik, masyarakat harus punya suara dengan suara saya, sama dengan suara saya. Itu sesuatu yang salah. Memaknai demokrasi tidak seperti itu. Bahkan orang ada yang menyebut bahwa demokrasi itu berbiaya mahal. Wajar. Saya katakan tidak. Memaknai demokrasi tidak mesti harus berbiaya mahal. Apalagi sekarang tadi sampaikan oleh Saudara Andang bahwa sekarang itu memang bukan sekarang aja ya. Kalau persoalan transaksional ya. Kemudian masyarakat sekarang sudah cenderung bahkan sangat-sangat pragmatis sekali gitu. Itu sesuatu yang mestinya bisa dicegah gitu. Sesuatu yang bisa dicegah supaya tidak seperti itu.
Dalam pilkades itu juga kita sering kali mendengar, calon A, calon B dengan biaya sekian, itu kalau jadi syukur. Tapi kalau nggak jadi juga komet gitu ya. Bisa pusing gitu ya. Nah, persoalannya kan bukan persoalan dia punya biaya banyak kemudian ingin jadi gitu ya. Apalagi nanti dalam tahun 2024 kita dihadapkan pada soalan pilek, ada pilpres, ada pilkada. Ini kan luar biasa itu. Nah, kalau ini tidak disikapi dengan baik oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah kepala desa, apalagi yang saya baca kalau tidak salah tanggal 19 ini ada asosiasi Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia juga akan berduyun-duyun ke Jakarta sebelum DPRD. Ini sebenarnya kan bersinggungan sekali dengan persoalan etika gitu loh. Ini seolah-olah orang ini kok nggak pernah mengenal apa itu etika. Sebab kalau kita bicara tentang persoalan etika itu sesungguhnya kan bicara tentang baik dan buruk. Betul. Tentang benar dan salah. Sebelum melangkah, sebelum bersikap, sebelum melakukan tindakan, mesti kan harus ditanya dulu nuraninya ini. Salahkah apa yang akan saya lakukan atau benarkah apa yang hendak saya lakukan? Nah, sementara kalau saya lihat ini seolah-olah persoalan etika ini dinafikan. Padahal kita ini tidak paham atau tidak, sadar atau tidak. Kita ini setiap hari dituntut untuk beretika. Kita ngomong pun juga harus beretika. Kita makan juga beretika. Berlalu lintas juga butuh etika. Semua apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus diliputi dengan etika. Baik, Pak Jayus. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu seharusnya mereka itu betul-betul paham tentang etika itu. Sebab etika ini mesti bergandengan dengan persoalan moral. Yang ini nanti akan menjadi satu muatan yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Loh, kalau sudah seperti ini aja dilanggar, mau apa? Gitu. Apalagi disinggung dari saudara Andang, loh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kan wakil gitu. Lalu kalau wakilnya aja seperti itu, tontonannya seperti itu, apa akan mungkin itu menjadi tuntunan kan gitu? Ini kan menjadi persoalan sendiri gitu. Kalau saya mengatakan tidak etis sebagai sebuah kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian juga akan berduyun-duyun datang ke Jakarta, apalagi berhadapan-hadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kan lucu juga ini. Oke lah, kalau itu kades masih mending, mungkin anggap aja lah mungkin karena tidak kepahamannya gitu ya. Apalagi kemudian diikuti dengan unjuk rasa perangkat desa seluruh Indonesia. Ini kan akan terus-terusan gitu. Loh, Republik ini mau dijadikan apa gitu. Nah, siapa yang harus bisa ngerem ini? Maksud saya, siapa yang bisa ngerem ini? Mestinya para partai politik. Partai politiklah yang punya peran penting, punya peran sangat strategis untuk menghentikan ini semua. Jangan kemudian dibalik. Oke, ada kegiatan begini saya ambil manfaatnya. Bukan itu gitu loh. Nah, kalau itu kan berarti sudah tidak melakukan apa yang disebut dengan pendidikan politik. Masyarakat butuh pendidikan politik itu. Artinya ada satu contoh, ada satu tuntunan yang bisa diikuti, dipanuti oleh rakyat. Baik Pak Jayus, saya melihat dari apa yang disampaikan Pak Jayus, kemudian saya korelasikan dengan yang disampaikan Mas Andang tadi dari kaderisasi atau pendidikan politik. Nah, ini nampaknya nggak nyambung dengan posisi yang akan dilakukan oleh beliau-beliau ini. Artinya tadi Pak Jayus secara tegas menegaskan bahwa ada etika yang mereka langgar, ada attitude yang mereka tidak gunakan gitu loh. Lalu kemudian bagaimana dengan masyarakat yang notabene mencontohnya dari para public figure ini, kurang lebih begitu ya Pak Jayus. Baik Pak Jayus, Pak Andang, ini kebiasaan di FKD adalah ada beberapa audien yang juga ikut untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dengan waktu yang kurang lebih 60 menit ini, saya paling tidak memberikan kesempatan kepada para audien untuk bisa menyampaikan. Mungkin yang pertama ini yang bisa saya beri kesempatan kepada
Mas Bisma. Mas Bisma ini adalah salah satu kades yang sudah terpilih 3 periode tanpa harus menggugat, tanpa harus meminta. Jadi ada sesuatu yang harus Mas Bisma mungkin di sini, bisa berdiri di sini. Gimana Mas? Ini tadi sudah ngobrol dengan Pak Andang, ngobrol dengan Pak Jayus terkait dengan gugatan atau tuntutan dari para kades yang selanjutnya dijelaskan oleh. Tadi mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan dari Mas Andang juga Dr. Jayus ya, bahwa di tahun elektoral ini jadi kita boleh melakukan apa saja asalkan tidak meninggalkan moral dan etik. Jadi hari ini bisa kita lihat dipertontonkan bahwa saya pikir ramalan Jayaboyo ini terbukti sekarang. Zaman edan, lenda edan, ndak keduman. Jadi ini sebetulnya pengingat bahwa zaman ini, mulai zaman dulu dengan sekarang ini cuman hanya berbeda orang dan waktu dan tempat saja. Bahwa persoalan-persoalan begini ini sebetulnya memang sudah terjadi zaman dulu. Jadi sailing-iling saapi beci wong itu adalah orang yang iling lan waspodo. Jadi karena saya memahami hari ini memang kita sudah masuk zaman ini. Jadi sebaik mungkin sedemikian rupa kita harus bisa menjaga diri kita ya dengan iling dan waspodo. Iling dengan apa? Ya iling bagaimana konstitusi kita ini mengatur tentang itu. Yang kedua, bagaimana moral dan etik ini mengawal, bagaimana konstitusi itu bisa sampai pada tujuannya. Dan saya melihat memang hari ini di Indonesia ini ada semacam nilai yang bergeser. Kita cukup prihatin. Dan memang pada malam hari ini kenapa kita hadir di forum diskusi ini, karena kami ingin ada pemikiran-pemikiran yang mencerahkan sehingga ada jalan baru yang bisa mengawal bangsa ini supaya tidak lupa dan bisa sampai pada tujuannya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar. Itu begitu yang pertama. Termasuk saya sebagai saksi sejarah ini ya, bagaimana kejadian-kejadian viral terjadi ini. Kita melihat para tokoh, para elit yang ada di atas ini memang memberikan contoh yang kurang elok. Jadi teman-teman kades tadi disinggung, sebetulnya mereka tidak terpancing kalau tidak diberikan janji. Jadi memang ada beberapa sebab ya. Jadi salah satu ormas menyebut bahwa ormas ini tidak bisa terafiliasi dengan partai ini menyebabkan salah satunya mobilisasi kepala desa karena memang harus ada alternatif untuk mengamankan lumbung-lumbung suara. Padahal kita tidak bisa berhitung, tidak bisa menghitung kepentingan kelompok, golongan ini bisa ditempatkan di atas kepentingan bangsa dan negara ini. Lah kita berharap kita dengan berbagai macam peran yang ada di sini, ada akademisi, ada tokoh dan lain-lain ini bisa mengawal moral bangsa agar di tahun 2023, 2024 ini mudah-mudahan kita tetap pada on the track. Sehingga bangsa ini tidak terpecah belah gara-gara kepentingan yang tidak perlu. Kira-kira itu Pak Martin yang saya sampaikan. Siap. Jadi kita harus membangkitkan kesadaran kolektif bagaimana kita berperan ke depan ini untuk menjaga NKRI ini tetap pada jalurnya. Terima kasih. Oke, terima kasih tetap di situ Mas Bismo. Apa yang sudah disampaikan tadi kurang lebihnya sama dengan yang disampaikan dengan Dr. Andes Andang, Dr. Jayus, bahwasanya ada etika yang harus dijaga, ada hal peradaban yang harus dijaga. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Andang, Pak Jayus. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian kepala desa, anggota dewan itu juga berteriak-teriak menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang kurang elegan. Satu lagi mungkin ada pendapat lain, Mas Sam BW atau teman-teman yang lain yang akan menyampaikan pendapatnya. Karena waktu kita terbatas. Oh ya, dari perwakilan perempuan, monggo Mbak Evi.
Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua saudaraku. Ngopi bareng pada malam hari ini yang disponsori oleh Mas Bisma selaku Kades yang sudah 3 periode. Terima kasih kepada Bapak Andang selaku Rektor, juga Pak Jayus senior bagi saya, dan teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semangat untuk ngopi bareng. Baik, terima kasih karena ini adalah salah satu topik yang menarik, yaitu viral di tahun elektoral. Jadi kalau kita menangani tataran kebijakan yang selama ini hadir, intermezzo ini adalah sekilas. Jadi ini adalah tema yang cukup menarik malam hari ini. Mas Lukman memberikan salah satu poin yang sangat kredibel, yaitu salah satunya viral di tahun elektoral. Tapi sebenarnya di dalam tataran kebijakan yang ada di DPR RI adalah sebuah decision making, keputusan yang memang harus diambil. Ini adalah salah satu hal, bukan hanya masalah Pak Kades saja atau masalah Persatuan Perangkat Desa Indonesia, tetapi juga masalah kesetaraan gender. Jadi saya di sini adalah mewakili Mbak Alfian dengan Mbak Diva, yang otomatis kita berkaitan erat dengan pihak governance, pihak pemerintah, di mana dalam hari ini keadilan dalam kesetaraan gender bukan hanya 30% kuota perempuan, tetapi setidaknya perempuan itu adalah mewarnai di segala segi politik yang ada di Indonesia, baik DPR RI, DPR provinsi maupun DPRD. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa kan. Jadi di dalam kesetaraan gender yang selama ini ada, memang perempuan selalu dikatakan sebagai konco wingking saja. Tetapi saya tidak sah dengan bahasa itu. Karena yang jelas walaupun perempuan kita punya kekuatan, yaitu kekuatan in my heart in mind, dalam hati dan jiwa, yang memang ini harus kita utarakan betul dalam poin-poin tertentu adalah bagaimana perempuan ini adalah, saya menginginkan juga bagaimana perempuan menjadi ketua KPU, bagaimana perempuan menjadi Banwaslu dan lain sebagainya. Tapi afirmatif action yang dilakukan oleh perempuan memang terbatas. Tapi saya menginginkan yang nantinya para perempuan-perempuan ini terus kuat untuk bekerja keras, ya, bekerja cerdas dalam rangka bagaimana perpolitikan nanti tidak hanya 30% kuota perempuan, tetapi bisa 50-50, mungkin 50%. Kalah, yang laki kalah, jelas kalah. Jadi yang menang perempuannya. Jadi harapan saya begitu, tapi target ini belum terpenuhi karena yang jelas selama ini yang ada di parlemen harusnya memperjuangkan itu. Tapi kesempatan-kesempatan sebagai regulasi politik belum ada. Tetapi yang jelas kita tetap akan berjuang untuk itu, bagaimana kuota perempuan meningkat 50% untuk suara perempuan yang ada di bagian-bagian keputusan politik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ini adalah sebuah regulasi yang akan dipecahkan dalam DPR RI dan kesempatan inilah menjadi salah satu ladang kita dalam kita berjuang perempuan. Kami yang ada di Jember, Mbak Alfian dan Mbak Diva akan selalu berjuang kuat untuk itu. Tapi yang jelas memang harus masuk gedung dewan dulu. Kalau tidak masuk gedung dewan kita tidak punya tataran kebijakan. Tapi yang jelas para serikandi-serikandi yang hebat insya Allah dari parpol apapun itu namanya, dari parpol yang besar maupun yang kecil menengah, saya rasa kita akan berebut kursi nanti 2024. Yang insya Allah kita tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang paling meriah untuk Mbak Evi. Jadi sesuatu yang sangat istimewa malam hari ini. Ada keterwakilan dari politisi-politisi perempuan, serikandi-serikandi yang pada malam hari ini hadir. Mbak Evi, Mbak Alfi, Mbak Diva, kemudian Mas Bismo sendiri yang juga nanti akan bertarung di 2024 mendatang. Saya berharap bisa menjadi contoh, bisa panutan bagi masyarakat, tidak lagi mengedepankan egosentris dari pribadi sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Sambewe, Wildan,
Cukup? Kalau memang cukup, mari kita sama-sama tidak harus menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini, karena obrolan ini kita mengalir saja. Paling tidak ada catatan penting bahwasanya Dr. Andes Sandang, Dr. Jayus, Mas Bismo, Mbak Evi, dan semua yang hadir di sini kan sepakat bahwa kita kedepannya harus beretika dalam berpolitik. Kurang lebihnya itu, terima kasih teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita juga akan tetap mengedepankan kewarasan, selalu sehat, selalu berpikir. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam FKD, salam koncoan, selawase. Merdeka.